Untuk paslon pertama, waktu dan tempat kami khusus. Selamat pagi semua. Pada pagi hari ini, saya Brian dan Siswan dari paslon 1 ingin menyampaikan penjabaran visi dari paslon kami. Baik, visi kami dibagi dalam 5 poin. Poin yang pertama adalah menjunjung tinggi sikap takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah menjadikan sekolah yang berkualitas di mata masyarakat. Yang ketiga adalah membangun organisasi yang sehat, bertumbuh, serta lapis dan struktural. Keempat adalah memberikan wadah bagi kreativitas, kemampuan, dan juga soft skill maupun hard skill siswa. Dan yang kelima adalah membangun karakter yang inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab. Visi kami diharapkan dapat menjadi sebuah tujuan, menjadi harapan yang akan kami capai pada saat nanti menjabat. Terima kasih, selamat pagi. Selanjutnya kepada paslon kedua. Waktunya akan dimulai dari sekarang. Selamat pagi para bapak dan ibu guru serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Selamat pagi juga kepada para panelis dan juga terima kasih kepada OSIS plus 12 yang telah menyiapkan acara ini sebaik-baiknya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya juga sudah mempersilahkan kami untuk menyampaikan visi dan misi kami. Sebelum kami menyampaikan visi dan misi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Gerald Anderson dari 1143. Saya Marmen dari kelas 23. Pertama-tama saya akan menjelaskan visi kami. Visi kami adalah agar OSIS dapat menjadi wadah bagi siswa-siswi sekolah untuk mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga terbentuk siswa-siswi yang cerdas, aktif, kreatif, dinamis, dan berangkat mulia, sehingga diharapkan dapat memajukan nama sekolah. Untuk mencapai visi tersebut, kita perlukan beberapa misi. Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan yang dapat mengembangkan potensi dan mengoptimalkan kreativitas para siswa-siswi. Yang kedua, mempererat hubungan antar siswa-siswi dan meningkatkan hubungan positif dengan keluarga sekolah. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kinerja OSIS. Tentunya ini sangat perlu untuk meningkatkan kinerja OSIS agar para OSIS dapat merancang acara ini dengan lebih baik, sehingga para siswa-siswi juga lebih dapat mengembangkan kreativitas mereka dan potensi mereka. Terima kasih. Selanjutnya, kedua paslon akan diberikan waktu masing-masing 5 menit untuk menjabarkan program kerja mereka untuk OSIS angkatan 2023-2024. Kepada paslon kedua, waktu dan tempat kami khusus. Waktunya akan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya untuk menyampaikan program kerja. Kami ada 6 program kerja. Yang pertama yaitu UP. UP itu acara di mana kita menyelenggarakan pertandingan yang diperlombakan antar sekolah. Di UP ini akan ada opening dan closing ceremony yang sangat meriah. Di sini kita juga akan berusaha untuk mengundang guest star dari luar, dan juga kita akan mengundang sponsor dari luar sekolah untuk membuka stand di sekolah ini. Lalu yang kedua ada talent show and exhibition. Jadi di talent show and exhibition ini kalian bisa tampilkan apapun talenta yang kalian punya, mulai dari nyanyi, mungkin ke band atau nge-rap, stand up atau nge-dance atau ada yang lain lagi, mungkin talenta kalian semuanya bisa ditampilkan di sini dan akan diperlombakan juga. Selanjutnya ada Friendship Day. Friendship Day ini adalah hari di mana kita merayakan Hari Persahabatan Internasional pada tanggal 30 Juli 2020 pada tanggal 30 Juli, dan di Friendship Day ini akan ada acara-acara di mana perlombaan-perlombaan itu butuh kerjasama yang sangat kuat, dan juga para siswa-siswi juga melakukan banyak aktivitas bersama dengan teman-teman seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan program kerja kami yang keempat, yaitu Creative and Innovation. Creative and Innovation adalah hari di mana siswa-siswi akan menciptakan ataupun menginovasi suatu karya sekreatif-kreatifnya, serta terdapat acara lain yang mengasah kreativitas siswa-siswi. Yang kelima ada Teachers Day. Dalam acara Hari Guru ini akan ada scholastic ball atau yang pada umumnya dikenal sebagai cerdas cermat.
Kemudian yang terakhir, Secret Santa. Secret Santa adalah event Natal yang memiliki acara memberi barang, hadiah, surat ataupun apresiasi kepada satu sama lain dengan tujuan membangun komunitas sekolah yang positif. Baik, sekian dari program kerja kami. Terima kasih. Selanjutnya, kepada paslon pertama dipersilakan untuk mengungkapkan program kerja. Waktu depan kami bisa. Baik, Mulai dari sekarang. baik, teman-teman, saya ucapkan kepada panitia OSIS dan guru-guru yang saya kasihi sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi pertama sebelum saya lanjut ke proker, saya ingin menjelaskan misi terlebih dahulu. Jadi misi kami dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah mengadakan kegiatan yang menarik bagi para murid dalam pengembangan kemampuan mereka di berbagai bidang. Yang kedua, membangun hubungan OSIS antar anggota yang baik dengan membangun hubungan sportif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengadakan kegiatan yang melibatkan kreativitas dan kerjasama antara individu ataupun kelompok. Yang keempat, mengadakan berbagai kegiatan yang menumbuhkan iman kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang program kerja kami. Baik, pada program kerja pertama kami adalah festival. Festival ini tidak hanya tertutup untuk kami sendiri, ataupun pentas itu sendiri, ataupun bazar itu sendiri. Festival itu mencakup 3 program, yaitu CAP, di mana kita akan berlomba secara olahraga maupun sport. Dan di mana juga ada pentas seni, di mana kita menampilkan seni-seni kita, karya dan kemampuan kreativitas kita melalui program ini. Dan yang ketiga, dalam festival ini juga termasuk dalam bazar, sehingga dapat memajukan UMKM dan kemampuan siswa dalam berorganisasi, membangun, berjual beli dan berdagang. Pada program kami yang kedua adalah Baksos. Seperti yang kita tahu sendiri adalah Baksos itu bakti sosial, sehingga melalui program bakti sosial ini diharapkan kita dapat berbakti pada sosial, kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, kita dapat membantu orang yang membutuhkan dan dapat berguna bagi mereka. Pada program kerja kami yang ketiga adalah KKN Got Talent. Mungkin sering kita dengar American Got Talent ataupun Indonesian Got Talent. Sama halnya seperti acara-acara tersebut, kami ingin mengadakan KKN Got Talent, di mana melalui program kerja ini diharapkan dapat mencari suatu talent, suatu talenta, suatu bakat, suatu kemampuan siswa yang dapat diasah lebih lagi, diperlombakan sehingga dapat menjadikan sesuatu yang berguna, dapat kami tampilkan untuk keluar sekolah, dapat ditampilkan untuk suatu promosi sekolah dan perkenalan sekolah. Selanjutnya, program kerja kami yang keempat adalah Manifest dan Secret Admirer. Jadi diharapkan dengan diadakannya program ini, kami dapat melanjutkan Manifest dan Secret Admirer jauh lebih berkembang. Yang kelima adalah kantin OSIS. Jadi diharapkan dengan kita mengadakan program seperti ini akan membantu untuk mendapatkan biaya yang lebih untuk kas OSIS. Terima kasih. Sekarang kita akan memasuki sesi baru, yaitu sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh para panelis atau guru. Pasal pertama akan menjawab untuk diberikan waktu sekitar 15-20 detik untuk berpikir dan akan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Kepada panelis pertama, Pak Ferry, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk saya. Yang pertama berkaitan dengan KAP. Yang kedua nanti berkaitan dengan kreativitas global ya. Berkaitan dengan tarian tradisional atau festival. Oke. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, ada 2 yang disampaikan. Tapi yang pertama ini langsung dijawab spontan aja. Apakah KAP itu memang sangat penting sehingga selalu dimasukkan ke dalam program? Silakan dijawab.
Kepada paslon pertama dipersilakan untuk waktu berpikir sebanyak 15 detik. Waktu dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis. Waktu di tempat dipersilakan untuk jawab. Baik, terima kasih kepada Pak Ferdi atas pertanyaannya. Kami akan menjawab dari tujuan diadakannya KAP itu sendiri. KAP itu sendiri memiliki berbagai tujuan yang baik bagi perkembangan sekolah, intra hingga ekstra. Yang pertama adalah dapat memajukan pengenalan akan sekolah ini, sehingga dari sekolah-sekolah luar dapat mengenal sekolah kita lebih baik lagi, dapat mengetahui apa itu kasih kemuliaan, sehingga jika kita dapat lebih mengekspos sekolah ini, berbagai kegiatan yang kita lakukan dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Yang kedua adalah dapat menjadikan suatu ajang perlombaan kemampuan, suatu ajang perkembangan bagi kemampuan fisik maupun non fisik. Melalui acara KAP ini diharapkan kita memiliki rasa persaingan yang baik, persaingan yang sehat antar sekolah, sehingga dapat memiliki perkembangan yang sehat, perkembangan yang terus maju, sehingga kita dapat mengetahui kompetensi dari setiap murid itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin daya saing. Jadi dengan diadakannya KAP, kami diharapkan daya saing dari murid-murid kita dapat lebih tinggi, jadi nggak cuma dari dalam sekolah, tapi luar sekolah pun daya saingnya jadi kuat. Jadi dengan diadakan KAP ini, kami harapkan daya saing dari murid-murid kita juga semakin tinggi, dan tapi dilandasi dengan sportivitas dan tanggung jawab. Terima kasih. Pada guru Iris, tidak ada saya. Paslon dua. Kepada paslon kedua dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya sebelumnya. Jadi pertanyaannya itu tadi adalah seberapa penting KAP ini sebetulnya untuk sekolah kita. Jadi KAP itu memang sangat penting. Pertama karena kita bisa memajukan nama sekolah kita sesuai dengan visi yang telah kami buat, yaitu untuk memajukan nama sekolah. KAP ini juga bisa memajukan nama sekolah karena dengan KAP ini kita mengundang sekolah luar, di mana kita akan merancang KAP ini dan melaksanakan KAP ini sebaik-baiknya dan semeriah-meriahnya, yang akan bisa membuat nama sekolah menjadi lebih baik, lebih maju, dan di mata eksternal juga akan sekolah ini itu kayak memiliki fasilitas yang baik. Dan yang kedua juga kita bisa membuat para murid itu lebih semangat dalam ekskulnya, mengasah kemampuannya agar bisa dipertandingkan di KAP ini, karena di KAP ini bukan hanya masalah pertandingan, tapi juga mereka akan bisa tahu seberapa kuat kemampuan mereka dan bagaimana mereka harus mengasah kemampuan mereka lebih lanjut lagi. Mungkin cukup untuk situ. Terima kasih. Kepada Pak Heri, dipersilakan tidak ada. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya saya mengajukan pertanyaan ini berangkat dari kenyataan bahwa KAP yang diprogram selama ini begitu lesu di semangat kemuliaan. Saya begitu pesimis. Mudah-mudahan jawaban Anda buktikan dan menjadi hal yang nyata, membangun rasa optimis dari kami yang ada di sini. Oke, masih berkaitan dengan KAP. Saya bertolak dari pengalaman lagi. Kemarin yang dijabarkan itu baik posisi calon OSIS yang sekarang dan posisi yang berjalan selama ini, mereka hanya memikirkan KAP itu berkaitan dengan KAP yang ada di sini sebagai penyelenggara ya, tapi tidak dipikirkan ketika siswa-siswa dari sini mengikuti KAP di sekolah lain, sehingga tanggung jawabnya untuk itu siapa? 2 minggu lalu kami mengikuti KAP, seminggu lalu ya, saya dampingi. Itu kami bertanding 3 kali.
mungkin ada yang tidak makan dari jam 8 sampai jam 2. Kalau pertama ya stamina yang masih baik, terus masuk jam 10 sudah mulai lemah, waktu menang, dan yang parah saya lihat itu pertandingan ketiga sekitar jam 2 ya. Saya sangat sedih sekali, dan ada yang menyentil juga melihat anak-anak yang saya dampingi. Tidak ada asupan gizi untuk menambah stamina mereka dalam pertandingan. Mungkin ada yang makan mie saja, dan mungkin ada yang tidak makan, hanya minum air. Memang sih kemampuan mereka tidak terlalu, tapi saya kalau lihat mungkin 30 atau 40% adalah masalah stamina dalam pertandingan. Yang pergi nonton hanya berapa orang saja. Lalu saya pun berpikir, OSIS atau di luar OSIS ada siswa yang harus menggerakkan, membangun solidar di antara siswa, melihat bagaimana teman mereka itu supaya stamina-nya habis. Ya mungkin sumbang sedikit lah untuk beli air atau membeli makanan, roti, sampai gitu kan. Saya terus terang saya sangat sedih dan merasa miris. Kok kayak kami ini sendirian. Kesalahan saya juga, dan mungkin teman-teman tidak terlalu menginformasikan soal hal ini. Pertanyaannya, bagaimana jika Anda jadi OSIS nanti menyikapi hal seperti ini? Apa yang Anda harus lakukan supaya mereka itu merasa didukung secara moral, syukur kalau ada material? Apa yang harus dilakukan? Padahal mereka itu membawa nama sekolah. Tentu kalau kalah buruknya para pemain, kalau menang mungkin langsung dalam dari yang pertama. Lalu yang kedua, tahun lalu kebetulan saya juga penulis. Saya tidak tahu itu program dari Fan atau yang lain menyinggung soal festival, karena ada yang menyinggung juga itu festival Pancasila atau apa ya waktu itu. Tadi ada yang menyampaikan soal apa festival lalu yang soya. Saya pikir tidak beda jauh lah. Berkaitan hal ini saya mau menanyakan, kira-kira apa hal yang Anda lakukan untuk memberi panggung kepada anak-anak di Sikabuyan menampilkan tarian-tarian tradisional, dan kelas 11 sudah memperagakan itu. Brian dan Gerard sudah melakukan itu. Kira-kira ada gak mimpi Anda untuk menampilkan tarian tradisional yang begitu besar mungkin pada waktu di sekolah ini? Tidak hanya batas bagian dari ujian kurikulum merdeka, tapi kita tampilkan secara lebih besar. Karena selama ini kita hanya ngomong tentang modern dance, sementara kita punya tarian tradisional yang punya nilai yang sangat luar biasa. Ini bagian dari cara untuk menghidupkan nilai Pancasila dan lebih tepatnya menghidupkan program dari kurikulum merdeka. Itu saja. Terima kasih. Kami berikan kepada paslon kedua waktu sebanyak 20 detik untuk berdiri. Dimulai dari sini. Harusnya ada pensi ya, nak? Iya, Pensi. mungkin sama-sama kali mirip-mirip kayak talent show gitu, mirip juga. Talent show tadi ada disebut nggak? Ada festival juga ada. Waktu sudah habis. Paslon kedua dipersilakan untuk menjawab. Dimulai dari sini. Terima kasih atas pertanyaannya, kami akan berusaha menjawab sukses-suksesnya. Jadi untuk mendukung misalkan perwakilan dari sekolah yang pergi ke kamp lain, harus akan ada salah satu anggota OSIS untuk datang memberi fasilitas
sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya, misalkan suplai makanan atau minuman dan sebagainya. Serta untuk bagian kreativitas, tampilan tarian tradisional bisa ditampilkan pada awal pertunjukan dari kap sekolah kita untuk memulai kap semeriah-meriahnya sebagai pembukaan yang meriah. Baik, yang seperti yang sudah disebutkan Kak tadi, kenapa kita mengirim OSIS untuk perwakilan ke kap sekolah lain? Karena biar OSIS itu tahu bagaimana berjalannya kap sekolah lain dan kita bisa mengambil hal positif dari kap sekolah lain itu dan menjadi masukan pada kap sekolah kita. Dan OSIS juga akan berusaha menyediakan fasilitas sebaik mungkin untuk para pelomba, karena juga ini kan untuk memajukan nama sekolah, dimana kalau OSIS menyediakan fasilitas yang baik kepada para pelomba dan pesertanya, maka mereka juga punya stamina yang kuat dan mungkin konsentrasi yang baik juga, sehingga lebih memiliki besar kemungkinan untuk memenangkan perlombaan tersebut. Lalu untuk yang kedua, pertanyaan kedua, untuk yang kreativitas dan yang seni tari tradisional, seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga, di kap ini kita akan ada opening dan closing ceremony semeriah-meriahnya, di mana kita akan menampilkan segala talenta yang ada di sekolah kita untuk opening dan closing ceremony. Dan sesuai dengan project yang kemarin sudah ditampilkan, sekolah kita itu banyak sekali talenta-talenta untuk tarian tradisional, di mana kita bisa menyajikannya dan mempertampilkannya di opening ataupun closing ceremony kap tersebut. Terima kasih. Paslon pertama, dipersilakan untuk menjawab. Baik, teman-teman, terima kasih untuk Pak Ferdi untuk pertanyaannya yang diberikan kepada kita. Jadi untuk pertanyaan pertama berhubungan dengan fasilitas dan sportif. Jadi kami akan memfasilitasi serta dari berbagai sosial media dari IG. Jadi diharapkan dari visi kita juga ada dikatakan organisasi yang sehat, bertumbuh serta rapi secara struktural. Nah dari situ kita bisa kembangin, jadi anggota OSIS itu bisa mempromosikan kap itu jadi lebih besar. Jadi gak cuma dari OSISnya juga, tapi dari murid-murid juga kita harus bekerjasama dengan baik. Jadi dengan itu kapnya juga bakal berjalan dengan lancar, suportivitas juga akan semakin meningkat, jauh daripada sebelumnya kita mempromosikannya jauh lebih besar. Seperti itu. Ya, bagaimana cara kita mendukung, mensupport perwakilan sekolah kita adalah dengan mempromosikannya melalui media sosial media kita, melalui mulut ke mulut antara OSIS, memperkenalkan perlombaan yang sedang kita ikuti, dan sehingga diharapkan dengan promosi yang lebih baik lagi dapat disupport dengan lebih baik lagi. Dan untuk memfasilitasi para peserta lomba yang akan mewakili sekolah kami, diharapkan melalui program kami yaitu kan OSIS sendiri dapat menambahkan modal atau kas OSIS sehingga kami dapat mensupport melalui konsumsi dan promosi lebih baik lagi. Lalu pada poin kedua, pertanyaan Bapak yang kedua yaitu tarian tradisional yang perlu kami angkat sebagai bentuk kemampuan dan talenta siswa. Pada program kerja kami memiliki KPR Talent, di mana jika benar-benar kemampuan tarian tradisional itu matang dibawakan dalam KPR Talent, kami dapat membawakannya dalam kap itu sendiri, dalam opening, dalam closing, sebagai suatu pertunjukan pembukaan atau penutupan. Sekian, terima kasih. Dikembalikan kepada panelis pertama, Pak Ferdi. Maaf ya, Miss. Aku harus lewat. Selanjutnya dipersilakan kepada guru panelis kedua, Pak Apik, untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon pertama. Baik, selamat pagi kedua pasangan OSIS. Langsung nanti Bapak akan mengajukan satu pertanyaan yang akan kalian jawab berdua. Bagaimana jika program-program yang Anda paparkan tersebut dilarang atau tidak disetujui oleh sekolah atau guru, sementara program tersebut justru mendapat dukungan para murid atau siswa? Jadi Anda mau pilih yang mana Anda akan disetujui, ya, Anda pilih, kasih alasan mengapa. Silakan.
Pada pasal pertama, kami berikan waktu 15 detik untuk mulai dari sekarang. Pada pasal pertama, silakan menjawab. Terima kasih kepada Pak Abdi atas pertanyaannya. Pertanyaan Bapak adalah bagaimana jika program kerja yang telah kami rancang tidak disetujui atau tidak disupport oleh sekolah di saat murid-murid mensupport atau mendukung acara tersebut. Acara yang kami selenggarakan harus merupakan hasil dari keputusan dari dua arah. Dari sekolah itu harus mensupport itu sendiri dan murid juga harus mensupport acara yang akan kami adakan. Sehingga kami akan mengambil jalan tengah yang terbaik bagi kedua sisi, di mana sekolah menyetujuinya dan murid mensupportnya. Dan melalui program kerja kami merancang acara ini tidak melenceng dari visi-visi sekolah itu sendiri, sehingga diharapkan semua program kerja dapat dilaksanakan pada masa jabatan kami. Terima kasih. Dipersilakan kepada paslon kedua untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk Pak Pri atas pertanyaannya. Kami akan berusaha untuk menjawabnya dengan sejelas-jelas mungkin. Jadi pertanyaannya itu kalau tidak disetujui sekolah, namun disupport murid, kita akan milih pihak yang mana? Kita ini sudah merancang program kerja di mana kita itu membantu mempromosikan sekolah dan memajukan orang sekolah, di mana kita itu juga tidak melenceng dari visi-visi sekolah dan tidak membuat nama sekolah itu menjadi negatif. Jadi akan lebih besar kemungkinan untuk disetujui. Dan kalau memang separah-parahnya atau memang kemungkinan sangat kecilnya ditolak dari sekolah, kita akan bertanya kepada pihak sekolah kenapa acara ini tidak disetujui, dan kita juga akan mempertimbangkannya dan meminta pendapat dari sekolah, di mana kita tetap melaksanakan acara ini, namun dari pendapat sekolah bagaimana, dan kita akan tetap melaksanakannya sesuai dengan judul dari acara ini sebaik mungkin. Mungkin kalau misalkan tidak disetujui, kita akan tanya pendapat dari guru, alasannya kenapa, dan mungkin dari pihak sekolah adalah syarat-syarat supaya acara ini tetap bisa dijalankan, dan sebaik mungkin kami akan mencari jalan keluarnya dengan berdiskusi. Baik, sekian dari kami, terima kasih. Aku kembalikan kepada panelis kedua. Selanjutnya pertanyaan dari panelis ketiga, Pak Luban. Jadi silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam dan siswa semuanya dan juga dinas posisi. Pertanyaannya, dari tadi semua paslon itu menyatakan akan melakukan gerakan kreativitas. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan pada bidang seni rupa supaya bisa terselenggara penampilan karya seni, dan seni seperti apa, seni rupa tersebut, dan bisa diapresiasi oleh siswa-siswa sekolah lain dan juga mungkin pejabat pemerintah dan juga tokoh-tokoh seniman di lingkungan sekitar sekolah yang bisa mengapresiasi, syukur-syukur bisa membeli atau mengoleksi karya anak-anak kita dari kakak. Itu pertanyaan pertama. Terima kasih. Kepada paslon kedua, dipersilakan untuk berpikir selama 20 menit. Dimulai dari silakan. Waktu sudah habis. Apa yang dapat kami persilakan? Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Lukana.
kami akan berusaha untuk menjelaskan yang sejelas-jelasnya mungkin dan menjawab pertanyaan dengan singkat padat. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana kita dapat menampilkan seni dari kreativitas para siswa-siswi. Kita ada program kerja yang dinamakan Talent Show and Exhibition, di mana di sini itu ditampilkan semua talenta yang murid-murid talenta itu bukan hanya sekedar nyanyi ataupun ngeband, tapi juga bisa seperti melukis, menggambar, dan kita juga bisa melihat kalau dari ekskul seni lukis kita juga itu banyak seni-seni yang sangat bagus karyanya, dan bagaimana cara kita menampilkannya bukan hanya untuk intern, tapi kita juga menguploadnya di sosial media untuk agar pihak eksternal bisa melihat hasil-hasil karya ini. Selain itu, bukan hanya di media sosial, kita juga ada